Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita semua masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga di bulan ini kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membawa kabar gembira dan kabar penerang bagi umat manusia untuk bisa mengetahui mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Mutiara Ramadan SD Al-Muttaqin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul meningkatkan solidaritas sosial melalui puasa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sempurna. Kita sebagai manusia Allah ciptakan mempunyai amanah di muka bumi ini, yaitu untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, kebaikan bagi seluruh alam. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan menentukan jalan hidup masing-masing. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa hadainahu najdain." Dan kami telah menunjukkan bagi manusia dua jalan. La ikraha fiddin. Allah tidak memaksa kepada siapapun untuk memilih agama yang ditentukan oleh Allah. Tapi Allah memberikan kebebasan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan pegang iman dengan kuat. Siapa yang ingin kafir, silahkan. Tapi dari kedua pilihan itu ada konsekuensi yang harus diterima di akhirnya nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk individu, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Kita sebagai orang, sebagai umat yang telah memilih jalan Islam sebagai jalan hidup kita, maka Allah memberikan aturan-aturan, memberikan pedoman-pedoman agar dalam menjalani pilihan kita sebagai umat muslim, sebagai mukminin dan mukminat, kita tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan petunjuk lewat Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sehingga jelaslah bagi kita bagaimana cara kita berhubungan baik secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, Allah memberikan juga kepada kita aturan-aturan. Karena sebagai makhluk sosial, kita hidup di dunia tidak bisa berjalan sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam setiap keseharian kita pasti akan berinteraksi dengan sesama manusia. Maka supaya kehidupan itu bisa selaras, bisa sejalan, bisa berdampak positif bagi manusia yang lainnya,
Allah memberikan aturan yang sama supaya kita bisa betul-betul menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan kita, ketika kita memilih jalan Islam, baik hubungan kita secara individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hubungan kita secara sosial dengan masyarakat, maka kedua-duanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebagai makhluk individu, kita perbaiki, kita pelajari, kita amalkan ajaran-ajaran yang telah Allah gariskan, ajaran-ajaran yang telah Allah perintahkan, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berhubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Ketika dalam beribadah kita sudah beres, maka itu tidak bisa menjamin seseorang bisa selamat dari api neraka ketika hubungan dengan sesama manusia tidak beres seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka kedua-duanya Allah tentukan pedoman yang harus kita lakukan supaya dua-duanya bisa menjadi jalan kesempurnaan iman seseorang dan harapan bisa menjadi umat Rasulullah yang masuk ke surga tanpa masuk dulu ke neraka. Itu menjadi harapan semua manusia. Dalam doa kita yang sering kita bacakan, kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon diberikan oleh Allah kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat serta kita terbebas dari siksa api neraka. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 112 Allah berfirman, Duribat alaikumudzillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kata Allah di dalam Al-Quran, akan ditimpakan kepada manusia itu kebinasaan, kecuali manusia itu berpegang kepada dua tali yang kuat, yaitu pertama hablu minallah, yang kedua hablu minan nas. Hablu minallah hubungan dengan Allahnya baik, beribadah kepada Allahnya benar, dan hablu minan nas berhubungan dengan sesama manusianya beres dan benar sesuai dengan ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya. Maka ketika Rasulullah pernah dalam suatu kumpulan dengan para sahabat, Rasulullah mendengar ada seorang perempuan yang meninggal. Kemudian kata para sahabat, sungguh berbahagia perempuan itu karena ia meninggal hubungannya dengan Allah beres, betul, baik dan taat. Tapi kata Rasulullah lah, tidak. Kenapa? Karena perempuan itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu harus didukung oleh dua hubungan baik, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dua-duanya harus beres sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Di momen bulan puasa ini, kita sebagai umat Islam diberikan oleh Allah satu pendidikan supaya selama sebulan ini kita dididik untuk lebih perhatian dengan orang-orang di sekitar kita. Maka di bulan puasa ini lewat ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita dituntut untuk meningkatkan rasa solidaritas kita, bukan hanya kepada tetangga dekat rumah kita, tetapi umumnya kepada sesama muslim dan muslimat.
Maka di bulan Ramadan ini ada banyak ajaran, amalan yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pendidikan meningkatkan solidaritas sosial kita. Kalau kita lihat surat yang pendek di Al-Quran, ada namanya surat Al-Ma'un. Di surat itu Allah jelas-jelas menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan seseorang yang beragama Islam tapi kurang peduli dengan sosialnya dengan sebutan pendusta agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam ayat yang barusan saya bacakan, Allah menyebut ketika orang-orang yang mengaku diri beragama Islam tapi kata Allah mereka berdusta dalam beragama. Ayat kedua, ketiga itu menjelaskan bagaimana orang itu tidak begitu memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Kata Allah, tahukah kamu siapakah para pendusta agama itu? Maka kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1. Orang itu tidak peduli dengan orang-orang anak yatim yang membutuhkan pertolongan. Maka ketika ketidakpedulian itu, walaupun ibadah kita kepada Allah beres, tapi kita tidak peduli dengan anak yatim yang ada di sekitar kita, padahal kita mampu untuk menolongnya, maka kata Allah, itu adalah pendusta agama. Yang kedua, mereka dikatakan pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau memberikan makan, bantuan makanan kepada orang-orang miskin, padahal dia tahu dan mampu untuk menolongnya, tapi dia tidak ada keinginan untuk menolongnya, tidak ada keinginan untuk memberi. Maka kata Allah, orang tersebut dikatakan sebagai pendusta agama. Di ayat kedua terakhir, Allah juga menyinggung orang yang sama-sama akan celaka karena berdusta dalam beragama, yaitu orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna, orang yang tidak mau memberi dengan barang yang berguna yang dibutuhkan oleh mereka, orang-orang miskin yang membutuhkan. Jadi mereka mau memberi apa yang ia miliki ketika barang itu sudah tidak layak untuk dipergunakan. Ketika makanan itu sudah tidak layak untuk dimakan, orang itu baru memberikannya kepada orang lain. Maka kata Allah, orang yang punya sifat seperti itu adalah orang-orang yang beragama dengan agama Islam, tetapi mereka telah berdusta dengan ajaran Islam. Maka kalau kita simpulkan dari ayat yang barusan saya sampaikan, Islam begitu memperhatikan bagaimana solidaritas sosial di dalam masyarakat itu menjadi salah satu kunci kesempurnaan iman seseorang. Maka lewat puasa, walaupun puasa ini adalah ajaran Islam yang kata Allah untukku, puasa adalah untukku, maka pahala yang aku berikan pada orang yang berpuasa adalah pahala sesuai dengan kehendak Allah. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang berpuasa, di mana puasanya sesuai dengan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan hanya puasa menahan makan dan minum dari subuh sampai dengan maghrib, tapi puasa dari semua anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka kata Allah, mereka akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di akhir
puasa nanti, sehingga mereka, kata Allah di Al-Quran, buah dari puasa yang dilakukan adalah la'allakum tattaqun, supaya orang yang berpuasa itu bisa meraih gelar surga karena mereka berhasil meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun puasa itu adalah perintah yang langsung berhubungan dengan Allah, tapi dalam berpuasa Allah mendidik kita untuk memperkuat solidaritas sosial. Apa di antara yang diajarkan saat kita berpuasa yang diharapkan di akhir Ramadan nanti, kebiasaan yang dilakukan di saat kita berpuasa itu terus kita lakukan di bulan-bulan sesudah Ramadan. Pertama, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, maka kita dididik untuk bisa menahan hasrat untuk makan dan minum. Walaupun makanan dan minuman itu ada di rumah kita, tersedia di rumah kita, tetapi kita tidak berani untuk makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Maka pembelajaran yang bisa kita ambil dari kita bisa menahan lapar dan dahaga di siang hari adalah, pertama, ternyata walaupun kita mampu, ketika Allah memerintahkan kita untuk menahannya, kita bisa. Maka di saat lapar itulah kita harus bisa melihat bagaimana mungkin orang di luar kita yang keadaannya miskin dan kekurangan. Bagi mereka mungkin menahan lapar dan dahaga bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi mereka mungkin menahan lapar dan dahaga di luar bulan Ramadan. Maka di sini kita bisa merasakan begini rasanya ketika perut terasa lapar. Begini rasanya ketika kerongkongan terasa dahaga yang amat sangat. Maka akan timbul dari diri kita rasa empati, rasa simpati kepada orang yang hidupnya kekurangan yang ada di sekitar kita. Ada keinginan dari diri kita ketika bulan puasa menjelang maghrib nanti, ada keinginan saya ingin berbagi makanan dengan orang miskin, atau saya ingin berbagi makanan di masjid-masjid atau di jalan-jalan untuk dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala yang besar di saat bulan puasa. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang makan apa yang kita berikan tanpa dikurangi pahala orang yang makan makanan kita. Jadi Allah lipat gandakan pahala dari berbagi itu di bulan Ramadan. Maka orang yang imannya kuat, yang yakin kepada Allah dan mampu untuk memberikan, ia akan tergerak untuk berbagi dengan orang lain tanpa memikirkan, aduh makanan saya jadi berkurang nih, aduh saya jadi tidak bisa makan sebanyak yang saya mau. Tapi yang ada di pikirannya saat itu adalah, inilah kesempatan saya untuk berbagi dengan orang lain dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, mengajarkan kita untuk peduli berbagi makanan dengan orang lain. Yang kedua, di saat bulan Ramadan itu kita dididik untuk bisa menahan amarah. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang berpuasa,
Kemudian ada orang yang mengajak kita untuk bertengkar, untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, untuk membicarakan hal-hal gibah yang dilarang oleh Allah. Maka katakan olehmu, ini shaimun, sesungguhnya saya berpuasa. Maka dengan puasa kita dididik untuk bisa menahan mulut kita dari mengatakan, membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mencela kejelekan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, menghina orang lain, kita tahan saat kita puasa karena kita tidak ingin puasa kita menjadi puasa yang tidak bermakna, puasa yang tidak berpahala. Maka di bulan sesudah puasa kita pun harus berusaha untuk mengerem mulut kita, untuk menjaga mulut kita, untuk menjaga amarah kita, sehingga itu menjadi akhlak kebiasaan kita sehari-hari. Yang ketiga, dengan berpuasa kita dididik untuk bisa membagikan sebagian dari harta yang Allah titipkan lewat zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat kepada mereka yang mampu. Ketika orang yang mampu mengeluarkan zakat, maka ia harus berbahagia. Karena zakat itu bukan miliknya, tapi zakat itu adalah hak milik fakir miskin yang Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan sesudah Ramadan, kita dididik oleh Allah untuk selalu mau berbagi dengan orang lain. Karena zakat sifatnya wajib dan itu dikeluarkan setahun sekali, maka di luar Ramadan kita dididik untuk berbagi, untuk membantu orang lain lewat infak atau sedekah. Yang keempat, di bulan Ramadan ini kita juga dididik untuk lebih banyak membantu orang lain, tidak hanya lewat materi yang kita miliki, tapi juga kepedulian sosial dengan melalui tenaga atau bantuan kita. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk banyak membantu orang lewat amalan-amalan sehari-hari. Ketika misalkan kita melihat orang lain, tetangga kita membutuhkan bantuan tenaga kita karena orang itu tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat, mungkin karena sakit atau karena dia tidak mampu, maka di bulan Ramadan ini kita dididik juga untuk lebih peduli untuk membantu karena yakin pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka di luar Ramadan kita akan dididik untuk melaksanakan kepedulian kita membantu orang lain dengan menggunakan tenaga kita. Misalkan ada di masyarakat ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita, atau ada gotong royong untuk membersihkan masjid-masjid, maka kita tergerak untuk ikut bersama-sama bergotong royong karena kita peduli bahwa kebersihan sekitar lingkungan kita itu akan menjadikan kehidupan kita di tempat itu pun menjadi nyaman. Kemudian di bulan Ramadan ini pula kita dididik untuk bisa menjadi manusia yang lebih rendah hati. Walaupun kita mampu, tapi kita tidak menunjukkan kemampuan itu di hadapan orang lain karena kita takut orang miskin merasa terganggu ketika melihat kita hidup pamer dengan segala kemewahan kita. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha mengerem gaya hidup mewah kita dengan cara membagikan sebagian harta kita kepada orang lain. Maka diharapkan dengan didikan di bulan Ramadan ini
di bulan sesudah Ramadan kita menjadi manusia yang lebih rendah hati di hadapan orang lain. Karena merasa yakin, oh ternyata semua yang saya miliki, baik fasilitas hidup berupa harta atau fasilitas hidup berupa anak keturunan kita, itu semua hanyalah titipan dari Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka walaupun kita mampu untuk bisa hidup mewah, tapi kita hidup bersahaja, sederhana, karena tidak ingin kehidupan kemewahan kita hanya dipertontonkan untuk menyakiti hati orang-orang miskin. Jadi dengan berbagi, dengan merasa peduli kepada orang lain, maka akan banyak doa yang kita dapatkan dari mereka. Seperti halnya sahabat Rasul yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat kaya, tetapi mereka tidak mau menggunakan harta kekayaan mereka untuk hidup mewah walaupun mereka mampu. Tapi mereka bagikan, mereka terus banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak berzakat. Karena apa? Karena mereka yakin ampunan dari sisi Allah, pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang dermawan itu jauh lebih besar dari harta yang mereka miliki. Maka di bulan Ramadan ini kita dididik untuk banyak berbagi. Di bulan sudah Ramadan kita dididik untuk lebih peduli dengan orang lain. Yang terakhir, di bulan Ramadan ini kita dididik untuk semangat dalam beribadah kepada Allah. Di masjid kita bersama-sama dengan masyarakat sekitar, yang kaya, yang miskin, tua, muda, anak-anak, orang tua. Mereka semua berbaur, bareng bersama-sama bersujud di hadapan Allah. Maka dengan ibadah yang kita lakukan bersama-sama, yang sebulan ini kita lakukan, maka diharapkan kita bisa menjadi manusia yang lebih tawadhu, menjadi manusia yang lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah tanpa membeda-bedakan status sosial di masyarakat. Jadi ketika kita bergaul, buah dari ibadah yang kita lakukan adalah kita tidak memilih-milih orang, tapi kita menghargai orang karena Allah memerintahkan kita untuk menghargai orang. Kaya atau miskin, orang itu harus tetap dihargai karena di hadapan Allah bukan kekayaan yang menjadi pengangkat derajat seseorang, bukan jabatan yang menjadikan manusia itu menjadi mulia di hadapan Allah, tapi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka sesudah Ramadan, kekayaan jangan menjadikan kita menjadi manusia yang sombong. Jabatan yang kita miliki harus kita pahami itu sebagai satu amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka jabatan akan menjadikan kita sebagai fasilitas untuk memberikan keberkahan, membantu orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang di dunianya banyak membantu orang dari kesulitan yang mereka hadapi, maka orang itu akan mendapatkan bantuan Allah di saat kesulitan menghadapi hisaban di hari kiamat. Maka yakini oleh kita, kata Rasulullah, Allah tidak akan menyayangi kita kalau kita tidak menyayangi sesama manusia. Kasih sayang Allah akan Allah berikan kepada kita kalau kita pun menyayangi sesama manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini, kepedulian sosial kita asah untuk kita lakukan di bulan-bulan sesudah Ramadan, sehingga semua kebaikan itu menjadi akhlak
kebiasaan hidup kita sehari-hari di bulan sesudah Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.